Shalom, puji Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Bahagia itu adalah suasana batin, suasana hati, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejahtera, hati yang bisa bersyukur. Saudara, bahagia itu tidak seperti yang dipikirkan oleh dunia. Dunia ini tidak tahu apa arti bahagia itu. Bahagia itu hanya didapat dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Dari Tuhan datang kebahagiaan, bukan dari yang lainnya. Dan saudara kalau bilang kebahagiaan dari Tuhan, bahagia itu sederhana juga kalau tahu jalannya. Di mana jalannya dalam Tuhan. Ya, jadi kalau orang bahagia, saudara-saudara, ayat yang ketiga bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saya mau katakan dalam satu kata, tahan banting. Musim kemarau, tetap. Musim hujan, tetap tahan banting. Ya, tidak terpengaruh keadaan dunia. Tidak terpengaruh keadaan luar, tahan banting. Orang yang berbahagia itu bersyukur, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maksud ada sih yang diuber-uber pinjol. Kenapa kita diuber-uber pinjol? Karena utang. Kenapa utang? Karena tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, bahagia itu sederhana. Karena bahagia itu dimulai dengan keputusan saja. Begitu saudara mengambil keputusan yang benar, saya pikir 50-60% kita sudah kehilangan kegelisahan kita digantikan dengan rasa tenang dan bahagia. Nah, dengar baik-baik. Karena yang saya ngomong saudara sudah tahu. Bahagia itu sederhana. Memang betul. Tuhan juga tidak ngomong rumus yang ruwet-ruwet. Satu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ambil keputusan mulai malam ini untuk tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang fasik, untuk tidak lagi mau hidup di tengah orang berdosa, berjalan di jalan orang berdosa. Pokoknya ambil keputusan, potong semua keputusan yang salah di masa lalu. Nasihat orang yang di luar Tuhan. Nasihat orang Kristen KTP. Orang fasik itu orang di luar Tuhan. Orang Kristen KTP itu masih fasik. Sebab apa? Di luar Tuhan. Orang Kristen KTP itu kan orang Kristen tanpa pertobatan. Ya, orang Kristen yang tidak pernah ngaku salah. Selalu ya tapi. Saudara-saudara buang sifat yang kayak gini. Ini sifat orang fasik, membenarkan diri sendiri. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Ya, saudara, ambil keputusan. Mulai hari ini, jangan dengar nasihat orang yang fasik. Ya, tentunya saudara-saudara harus ada imbangannya. Dengar nasihat Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara bilang, itu saya tahu. Tapi mungkin lebih baik dilanjutkan, tapi saya belum melakukan. Merenungkan firman. Saudara, di mana? Saya bilang, kalau saudara mau merenungkan firman, mendengar nasihat Tuhan, kemana? Duduk bersama Tuhan. Betul toh? Saudara mau dengar nasihat dokter, duduk bersama dokter. Mau dengar nasihat Tuhan, duduk bersama Tuhan. Lalu dengar apa yang Tuhan katakan. Sederhana kok saudara. Kalau hati kita terbuka, maka saudara akan dapat petunjuk dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau hati saudara terbuka, saudara akan dapat petunjuk
dari Tuhan, dengar, renungkan. Dengan merenungkan firman, saudara mendengar nasihat Tuhan. Kalau saudara bilang, saya sudah berdoa loh, saya sudah berdoa baca firman, tapi kok Tuhan tidak ngomong apa-apa? Masalahnya terletak di sini. Belum melakukan apa yang saudara ketahui. Maka Tuhan bilang, aku tidak mau melangkah ke tahap selanjutnya. Lakukan dulu ini. Lakukan dulu ini. Apa yang saudara sudah tahu. Ada hal-hal yang kita tahu, belum kita lakukan. Maka Tuhan tidak mau melangkah ke hal yang lebih khusus. Tak kasih tahu ya, jangan pernah bilang belum bisa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merintahkan sesuatu yang kita tidak bisa. Jadi saudara, kenapa kita tidak bahagia? Satu, mungkin masih menuruti nasihat orang fasik. Ambil keputusan malam ini untuk berhenti mengikuti nasihat orang fasik. Selesaikan itu semuanya, jangan diteruskan. Yang kedua, malam ini ambil keputusan untuk bilang kepada Tuhan, Tuhan, mulai malam ini saya mau dengar-dengaran padamu. Saudara pulang dengan pemikiran yang baru. Apa yang jelas harus saya lakukan, belum saya lakukan sekarang. Begini saudara, tahap pertama, keputusan Tuhan bilang, itu aku. Tapi tahap berikutnya Tuhan bilang, ayo kita sama-sama. Kamu duduk bersama dengan aku, dengar apa yang aku katakan, lakukan. Dan ini akan melakukan proses saudara. Bukan abrakadabra saya bilang. Saudara akan mengikuti satu proses. Makin saudara taat, makin cepat prosesnya. Makin kita bengkeng, makin lambat prosesnya. Tapi yang penting, langkah pertama harus saudara ambil malam ini. Kalau saudara sedang suntuk, kalau sedang jujurnya saudara bilang poro-poro bahagia. Ya, jujurnya saudara bilang begitu, malam ini ambil keputusan yang jelas. Tuhan, aku berhenti mengikuti nasihat orang fasik. Aku percaya kepadamu, aku mau dengar apa yang kau katakan. Mulai malam ini, aku mau duduk bersama dengan engkau. Dengar apa yang kau katakan, dan aku lakukan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.